Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Yohana Rosari Triningsih dengan NIM 241424017. Sekarang, saya akan mempresentasikan sebuah inovasi pembelajaran fisika yang bernama Neurofisik Learning. Ini adalah cara belajar fisika yang memadukan psikologi kognitif dengan teori belajar modern seperti konstruktivisme, teori belajar sosial, dan teori beban kognitif. Tujuannya sangat sederhana, yaitu membantu siswa belajar fisika yang sesuai dengan cara otak bekerja secara alami. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita ketahui apa itu Neurofisik Learning. Neurofisik Learning adalah pendekatan mengajar fisika yang memperhatikan bagaimana otak betul-betul menerima informasi dan bagaimana otak memproses informasi tersebut. Dalam proses mengajar, guru dapat menggunakan beberapa teknik. Misalnya, yang pertama, dual coding, yaitu bagaimana guru menggabungkan kata atau tulisan dengan gambar agar materinya mudah dipaham dan dimengerti. Kedua, analogical learning, yaitu menjelaskan konsep fisika sesuai dengan analogi sehari-hari atau pengalaman sehari-hari. Ketiga, retrieval practice, yaitu latihan recall singkat agar materi yang dijelaskan dapat cepat ditangkap oleh siswa. Nah, yang terakhir adalah multisensory input, yaitu belajar dengan menggunakan berbagai indera seperti melihat, mendengar, memegang benda praktisnya langsung, dan juga bisa bergerak. Contoh singkatnya, seperti saat belajar hukum Newton, siswa tidak hanya diberi rumus, tetapi mereka juga diberi tontonan singkat, memegang benda nyata, lalu membuat percobaan sederhana, dan membuat analogi sesuai dengan pengalaman mereka sehari-hari. Jadi, pembelajaran fisika terasa jauh lebih hidup, lebih konkret, dan sesuai dengan cara otak mereka bekerja. Kenapa saya memilih inovasi Neurofisik Learning sebagai inovasi pembelajaran? Alasannya yaitu pembelajaran fisika atau mata pelajaran fisika sering dianggap sulit karena konsepnya yang sangat abstrak. Nah, dengan adanya inovasi Neurofisik Learning, ini sangat membantu siswa di mana pembelajaran fisika jauh lebih akan seru dengan penayangan video yang singkat, dengan game, dengan kartu konsep, dengan visual, dengan eksperimen sederhana. Nah, pembelajaran ini akan jadi lebih efektif dan juga sesuai dengan tren pendidikan saat ini, yaitu Brain Based Learning atau singkatnya BBL. Ada beberapa teori yang mendasari inovasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah Cognitive Load Theory. Otak memiliki kapasitas yang terbatas. Jadi, pemberian materi harus dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil tetapi dengan visual yang jelas sehingga informasi yang diterima akan mudah dicerna dan dipahami. Teori yang kedua yaitu Dual Coding Theory, di mana mengkombinasikan antara kata dan gambar karena otak lebih mudah memahami sesuatu atau siswa yang seumuran SMA itu lebih mudah memahami suatu materi jika mengkombinasikan antara kata dan gambar, dan dengan itu cara kerja otak mereka juga akan lebih mudah dan penerimaan informasi yang diberikan itu akan lebih efektif dan efisien. Teori yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Teman-teman, teori konstruktivisme ini adalah teori yang sering kita dengar, di mana siswa bisa membangun pengetahuannya sendiri, bisa juga dengan diskusi dengan kelompok, dengan teman, dan melalui pengalaman. Nah, teori yang keempat adalah teori belajar sosial, di mana belajar itu diperoleh dengan mengamati orang lain atau lingkungannya sekitar. Nah, yang terakhir itu adalah brain based learning, di mana teori atau
Teori ini menjelaskan belajar yang efektif itu diperoleh dengan melibatkan emosi, pikiran, pengalaman, sehingga belajar akan jauh lebih mudah dan efektif. Nah teman-teman, dengan teori-teori ini harapannya inovasi pembelajaran neurofisik learning jauh lebih terarah dalam penerapannya di mata pelajaran fisika. Psikologi memiliki peran yang sangat besar dalam inovasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah psikologi memori yang menjelaskan bahwa latihan recall akan memperkuat ingatan karena otak mengambil kembali informasi sehingga memori akan menjadi lebih tahan lama dan kuat. Bisa juga yang tadinya memori atau ingatan otak kita dari jangka pendek, dengan pengulangan ini akan menjadi memori jangka panjang. Selanjutnya, psikologi persepsi menjelaskan bahwa visual membantu memahami konsep fisika yang abstrak karena otak jauh lebih mudah memproses suatu informasi melalui gambar dibandingkan dengan teks. Lalu, psikologi belajar sosial menjelaskan bahwa siswa itu melalui diskusi dan meniru contoh akan membuat mereka jauh lebih memahami karena dari interaksi dan praktik yang nyata. Kemudian psikologi motivasi, di mana penjelasan materi yang sederhana akan membuat siswa jauh lebih semangat dan terdorong untuk belajar karena materi yang dijelaskan dengan bertele-tele, terbata-bata akan membuat siswa stres. Tetapi dengan penjelasan yang lebih sederhana, siswa akan terasa ringan dan motivasi mereka untuk belajar itu semakin tinggi. Yang terakhir adalah psikologi perkembangan, yaitu materi disesuaikan dengan usia siswa sehingga membuat proses pembelajaran jauh lebih relevan dan mudah dipahami karena sesuai dengan pengalaman nyata siswa. Nah, dengan memadukan beberapa aspek ini, harapannya pembelajaran fisika akan terasa jauh lebih menyenangkan, lebih mudah dipahami, dan sesuai dengan karakter siswa saat ini. Baik Ibu dan teman-teman, itu tadi merupakan gambaran tentang neurofisik learning, menjelaskan cara belajar fisika yang memanfaatkan cara kerja otak dan teori belajar modern dengan langkah yang bertahap seperti visual, multisensori, dan pengalaman nyata. Siswa bisa lebih mudah memahami belajar fisika dan khususnya juga termotivasi untuk belajar. Inovasi ini murah, sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa besar bagi pembelajaran. Ingatlah selalu bahwa ilmu itu bukan dihafal, tapi dialami. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih.